Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah soal lagi terkait tentang materi pola bilangan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video prediksi soal lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan hak khusus untuk menonton video-video eksklusif untuk persiapan KSM 2024 yang hanya bisa dinonton oleh kalian di tingkatan ini. Jadi kalau misalkan ingin bergabung dan ingin menontonnya, silahkan bergabung sekarang bersama Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Caranya klik tombol gabung di samping tombol subscribe ya. Oke, kalau misalkan kalian juga lagi nyari PDF soal yang pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi 2023 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, silahkan. Masih kami buka ya untuk promonya, masih kami lanjutkan di bulan Juni ini, masih harga 75.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan KSMU tahun ini agar menjadi sang juara. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 7. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika bulan ini adalah bulan Zulhijjah, maka 1000 bulan yang akan datang adalah bulan titik-titik. Nah, untuk mengetahui 1000 bulan yang akan datang, tentunya kalian harus mengetahui dulu nama-nama bulan Islam sesuai dengan kalender Hijriah dengan urutan dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah tentunya ya. Jadi kita akan jabarkan dulu satu persatu nama bulan dalam kalender Hijriah. Jadi bermula di Muharram. Di Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, kemudian ada bulan Safar. Kemudian yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal, kemudian ada bulan Rabiul Akhir juga ya. Jadi Rabiul Akhir juga ada. Nah, setelah ini ada bulan apa? Ini ada bulan Jumadil Awal. Jadi Jumadil Awal. Kemudian kalau ada Jumadil Awal, tentu ada Jumadil Akhir ya. Ini sorry, Jumadil Awal, kemudian ada Jumadil Akhir. Kemudian setelah Jumadil Akhir itu ada bulan apa? Bulan Rajab. Jadi bulan Rajab, kemudian ada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum Ramadan ya, tentu di bulan ke-9 adalah bulan Ramadan. Kemudian di bulan ke-10 ada bulan Syawal. Kemudian ada bulan apa? Bulan Zulqa'dah juga. Jadi Zulqa'dah ini adalah bulan sebelum bulan Zulhijjah yang ada di soal ini. Nah, setelah kita mengetahui urutan bulan sesuai dengan kalender Hijriah, ingat sekali lagi, ini adalah sesuai dengan kalender Hijriah karena kadang ada ya soal-soal terkait tentang nama-nama bulan Islam atau dalam kalender Hijriah ini, maka kita harus mempelajarinya juga. Nah, di sini untuk mengetahuinya bulan apa yang 1000 bulan setelah Zulhijjah, tentu kita ketahui bersama ada 12 bulan ya dalam satu tahun kalender Hijriah. Maka di sini untuk mendapatkan 1000 bulan yang akan datang, kita tinggal membagi aja 1000 dengan angka 12 untuk memperoleh nanti sisanya berapa. Kemudian di sini kita bagi aja, berarti kita ambil 3 angka ya. Di sini kelipatan 12 terdekat adalah 8 kali 12 yaitu 96. Kita kurangi dapatnya 40. 40 kelipatan 12 yang terdekat adalah 3 ya, 3 kali 12 36. Ternyata ini kita dapat sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 4. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sisanya 4, berarti kita tinggal hitung aja bulan setelah Zulhijjah. 4 bulan setelah Zulhijjah itu bulan apa? Ternyata sini kita lihat, kan ini Zulhijjah. Zulhijjah ini, maka 4 bulan setelah itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata bulan yang dimaksud adalah bulan yang keempat, Rabiul Akhir, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu Rabiul Akhir, 1000 bulan yang akan datang setelah bulan Zulhijjah. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Jangan lupa untuk dihafalkan urutan bulan dalam kalender Hijriah ini agar kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang terkait tentang bulan-bulan ini ketika KSM nanti ya. Silahkan dihafalkan. Kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan, jangan lupa silahkan komen di kolom komentar juga. Siapa tahu kami bisa bantu untuk menjawab permasalahan kalian ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. N adalah banyak ayat surah Al-Quraisy. Jadi angka satuan dari N berpangkat N adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus mengetahui dulu bahwa nilai N yang dimaksud ini adalah berapa. Jadi N dikatakan adalah banyak ayat dari surah Al-Quraisy. Jadi kalau misalkan kalian lupa,
banyak ayat dari surah Al-Quraisy itu adalah sebanyak 4 ayat. Jadi N itu ternyata adalah sama dengan 4. Berarti yang ini kalau misalkan kita mau masukkan nilainya menjadi angka 4 masing-masing N-nya, jadinya adalah 4 berpangkat 4 kemudian berpangkat lagi dengan 4. Jadi sekali lagi ini modelnya walaupun terlihat mirip dengan model yang perpangkatan biasa, tetapi ini berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi kita nggak bisa menggunakan sifat yang A berpangkat M kemudian ada yang berpangkat N lagi, karena di sini tidak ada kurung, yang kurung ini nggak ada. Jadi di sini artinya bahwa 4 yang berpangkat 4 kemudian pangkat 4-nya itu berpangkat 4 lagi. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita selesaikan dulu yang di bagian atasnya. Jadi 4 pangkat 4-nya itu sebenarnya berapa. Jadi ingat ini nggak sama ya dengan M kali N seperti ini. Ini nggak bisa digunakan untuk yang soal seperti ini. Maka cara untuk menyelesaikannya kita selesaikan dulu untuk yang di atasnya, yaitu 4 pangkat 4 yang ada di bagian atasnya. Maka di sini kita coba hitung 4 pangkat 4 itu berapa sih? 4 pangkat 4 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu kan 16, kemudian 4 kali 4 lagi 16. Maka kita tinggal hitung 16 kali 16, hasilnya adalah 256. Berarti soal yang tadi bisa kita ubah menjadi 4 berpangkat 256. Ini kita tinggal mencari saja angka satuannya itu berapa. Nah, untuk mendapatkan angka satuan kita akan mencari polanya ya. Jadi caranya 4 pangkat 1 itu kan 4 hasilnya ya. 4 pangkat 2 kan dapatnya berapa? 16 ya. Kemudian 4 pangkat 3 dapatnya 64. Kemudian 4 pangkat 4 tadi ada hasilnya adalah 256. Kita cek ini ekornya, kalau misalkan ini 6 kan dikaliin dengan 4, maka akan mendapatkan ekor 4 lagi. Maka 4 pangkat 5 dia akan berulang mendapatkan ekor yang 4 sama kayak yang di atasnya tadi. Maka di sini kita perhatikan pola angka satuannya itu berulang setiap 4 angka, 4 perpangkatan ya. Maka dari itu di sini untuk mendapatkan hasil angka satuan dari 4 berpangkat 256, kita tinggal bagi aja pangkatnya itu dengan angka 4. Maka di sini kita coba bagi, ketika 256 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 4. Di sini kan kita dapat hasilnya berapa sih? Hasilnya di sini ternyata adalah 64 ya tadi, karena bisa kita bagi, maka di sini hasilnya adalah 64 dan tidak memiliki sisa. Jadi sisanya itu adalah 0. Karena nanti di sini 16 kurang 16 hasilnya 0 ya. Maka karena dia habis membagi, maka kita akan mengambil pola yang keempat. Pola yang keempat itu yang mana? Yang ini 4 pangkat 4, ekornya adalah 6. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C. Angka satuan dari 4 berpangkat 4 berpangkat 4 adalah, jawabannya adalah C, positif 6. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku latihan soal terbaik untuk persiapan KSM tahun ini, di sini Bimbingan Belajar Al-Quran memberikan rekomendasi, yaitu buku dari Tim Polisi Indonesia. Ini bukunya ini sangat bagus, berisi soal-soal terintegrasi dengan agama dan juga soal-soal matematika murni ataupun mata pelajaran lainnya juga ada olimpiade murni ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen untuk mendapatkan soal-soal yang original seperti di buku ini, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalkan kalian lagi nyari modul agama Islam agar kalian tidak ribet-ribet lagi ya, nyari di Google, cari di PDF-PDF yang ada di Google yang belum tentu kebenarannya, di sini kami sudah merangkum materi-materi yang ada di internet sana dan membuatnya menjadi modul yang tersedia dalam bentuk PDF dan juga PPT yang sangat cocok digunakan untuk proses belajar mengajar pembinaan KSM 2024 di sekolah kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk mendapatkan materi-materi ini, kalau kalian membelinya secara banyak, kami akan memberikan diskon spesial buat kalian. Jadi silahkan hubungi nomor Mimin di 087860622162. Kami akan berikan materi-materi ini buat kalian untuk menjadi sang juara tahun ini. Silahkan ya kalau misalkan kalian berminat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Angka satuan dari hasil perkalian 2 berpangkat 2024 dikalikan dengan 3 berpangkat 2025 dikalikan dengan 7 berpangkat 2026 dikalikan dengan 8 berpangkat 2027 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau misalkan 7 pangkat 1 itu 7, 7 pangkat 2 itu ekornya 9, 7 pangkat 3 ekornya 3, 7 pangkat 4 ekornya 1. Nah, kita akan mencari untuk pola-pola yang 2, 3, dan juga 8 lagi yang sekarang. Coba kita lihat ya untuk pola 2, 2 pangkat 1 dapat 2, 2 pangkat 2 dapatnya 4, 2 pangkat 3 dapatnya 8, 2 pangkat 4 dapatnya ekornya 6. Nah, ini 2 pangkat 5, ini biasanya akan kembali ke pola pertama, karena 6 kali 2 dapatnya 2 ya ekornya, maka dia akan kembali ke awal lagi. Maka di sini polanya ternyata sama kayak 7 tadi, yaitu setiap 4 dia akan berulang ke pola pertama lagi. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang 3 sekarang, yang 3 perpangkatan.
3 pangkat 1 dapatnya 3, 3 pangkat 2 dapatnya 9, 3 pangkat 3 dapatnya ekornya 7, karena 27 ya. 3 pangkat 4 dia dapat 81, maka ekornya adalah 1. Kalau dilanjutin, ini ekornya bakal jadi 3, karena 243 ya, hasil dari 81 kali 3. Nah, ini juga sekali lagi dia akan kembali ke pola pertama, maka di sini ternyata polanya juga berulang setiap 4 kali ya, 4 kali dia akan berulang. Lanjut, untuk yang terakhir itu adalah yang 8. 8 pangkat 1 dapatnya 8, 8 pangkat 2 dapatnya ekornya 4, 64 ya. 8 pangkat 3 itu 512 ya, ekornya 2. Kemudian 8 pangkat 4 itu kalau dikalikan 2, kalau misalkan 8 dikaliin dengan 2 dapatnya ekornya 6. Maka di sini 6 kalau misalkan dikaliin dengan 8 lagi sekali lagi, dia akan kembali ke ekornya 8. Nah, ternyata dia berulang juga setiap 4 kali. Maka di sini polanya adalah yang ini, 8 4 2 6. Nah, di sini coba kita lihat, kita mulai dari yang 2 berpangkat 2024. 2024 coba kita bagi dengan angka 4. Ini kalau dibagi 4 ternyata habis membagi ya, karena di sini 5 dapatnya nanti 0, kemudian dapatnya 6. Karena dia habis membagi, sisanya itu 0, maka kita ambil yang pola terakhir. Pola terakhir yang mana? Pola terakhir yang ini, ekornya 6. Maka di sini angka satuannya kita peroleh adalah 6. Lanjut untuk 3 berpangkat 2025. Kalau tadi 2024 sisanya 0, tentu kalau 2025 sisanya adalah 1. Jadi 2025 itu sisanya pasti 1 kalau misalkan dibagi dengan 4, karena dia selisihnya 1 aja ya. Maka kita ambil pola yang pertama. Pola pertama adalah yang satuannya 3. Maka kita tulisin 3. Lanjut untuk 7. Kalau 7 tentu dia bakal sisanya adalah 2 kalau misalkan dibagi dengan 4. Maka dari itu di sini kita cek dulu ya. Kita cek ini ternyata satuannya adalah 9, kita tulis. Ekornya sama dengan 9. Terakhir di sini 2027 kalau misalkan dibagi dengan 4, ini pasti sisanya adalah 3 karena dia berurutannya dari 2024. Maka di sini kita lihat di pola yang 8, pola ketiga adalah yang ekornya 2, maka kita kaliin dengan angka 2. Nah, kita sudah dapat nih angka satuan dari masing-masing perpangkatan, kita tinggal hitung aja. 6 kali 3 itu dapatnya 18, kemudian 9 kali 2 dapatnya 18 juga. Maka 18 kali 18 itu berapa? 18 kali 18 sebenarnya itu tidak penting hasil akhirnya, tetapi kita cukup cek aja ekornya. 8 kali 8 yang di ekornya, ini kan ada ekornya aja kita kalikan, 8 dengan 8 dikalikan, maka ekornya kita dapat 4 karena 64 ya, 8 kali 8. Maka kita ketahui bahwa ekornya ternyata angka satuannya adalah hasilnya 4, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu positif 4. Angka satuan dari perkalian tadi 2 berpangkat 2024 dikalikan dengan 3 berpangkat 2025 dikalikan 7 berpangkat 2026 dikalikan dengan 8 berpangkat 2027. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian masih belum paham, sekali lagi silahkan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah akan Mimin jelaskan jika Mimin ada waktu. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini silahkan kalian kerjakan latihan soal yang kami berikan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Nah, sebelum kita akhiri video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan kalian lagi nyari bimbingan belajar persiapan ke SMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024, bimbingan belajar Al-Rayhan membukanya ada 3 paket ya. Paket 1, paket 2, paket 3, silahkan kalian lihat. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan hubungi nomor Mimin yang tertera di sini ya. Kami akan membuat bimbel buat kalian, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.